Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini saya lagi ada di perumahan Permata Mutiara Maja, teman-teman, di klaster Montana Residen. Ini adalah tipe rumah Rafflesia 47 per 120 meter persegi. Simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya @rumah.abi. Enjoy this video. Oke teman-teman, kali ini saya sudah ada tepat di depan rumah contoh Rafflesia dengan luas bangunan 47 meter persegi, luas tanahnya 120 meter persegi. Ini lebar 8 teman-teman ya, 8 kali 15, 8 meter, ke belakang tanahnya 15 meter persegi. Gede banget ya, 120 meter. Kita lihat yuk ke bagian fasad. Di bagian atas, kalau kita lihat di atasnya itu dia pakein genteng model atap pelana ya. Gentengnya sendiri sudah memakai genteng beton teman-teman. Jadi sudah sangat kuat ya. Tuh, keren kan? Jadi kesan gentengnya itu nggak full kayak gitu ya. Yang di sini kayak model 3/4 lah. Yang di sana jadi kayak flat datar ke belakang gitu teman-teman. Jadi memberikan kesan lebih minimalis, non modern tentunya untuk rumah ini. Nah, kalau dilihat ini warna coklat itu topi-topian air gitu teman-teman, topi-topi ya. Topi-topian kayak gini memberikan efek apa ya? Jadi kesannya lebih keren ya rumahnya. Kayak ada variasinya seperti itu. Dan di situ ada model kayak dikasih variasi temboknya itu miring gitu teman-teman. Keren lah pokoknya. Tapi biasanya pemasangannya agak ribet tuh kalau model-model seperti itu, ya kan? Dan di bukaan jendelanya juga gede banget, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, banyak banget ya. Bukaan jendela model vertikal berdiri ada 7 buah. Keren banget. Ini di bagian kamar, ini di bagian, ya ini kamar teman-teman. Di sana juga kamar, di sini ruang tamu. Jadi kamarnya ada 3 nih rumah ini. Keren ya. 47 meter dengan luas tanah 120 meter. Berarti untuk sisa tanahnya itu masih banyak banget. Oke, kita lihat yuk ke arah carport. Nah, carportnya sendiri ini gede banget teman-teman. Ini panjang banget loh carportnya, serius. Kalau dari sini ke sana itu lebih kurang ada kali sekitar 5 meteran. Jadi mobil kalian Fortuner misalkan ataupun Innova itu sudah bisa banget masuk teman-teman, apalagi cuma kayak Avanza ataupun Agya yang hanya 5 seater, pasti sisa banyak nih kayak gini. Di sini misalnya ditaruh di mobil, di sini taruh motor, bisa 2 atau 3 motor berjejer teman-teman. Nah, carportnya diplester aja ya, diplester dan dikasih tali-tali air yang cukup gede ya. Tuh, tali airnya. Dan di sebelah kiri, di sini dikasih kayak apa nih ya? Sisa tanah untuk dipakein ataupun dibuat taman ya teman-teman ya, taman bagian depan. Nah, di sini dikasih warna-warna coklat seperti itu. Buat apa sih kalau dikasih warna, kenapa nggak dikasih warna putih aja ya? Biasanya kan kalau di depan kayak gini kan outdoor ya, ya kena air, hujan ataupun lain-lain. Kalau dikasih warna putih ya cepet kotor tentunya. Dikasih warna coklat aja nih, ya kan? Lah untuk rumput-rumputnya ini apa teman-teman namanya? Rumput gajah apa ya? Oke, di situ ada septic tank dan juga ada lain-lain teman-teman. Oke, dari taman kita lanjut ke bagian kusen-kusen nih. Ya kan, kusen-kusen itu penting ya di bagian jendela. Kalau kita lihat struktur kusennya itu pakein aluminium teman-teman. Tuh kan, aluminium warna hitam seperti itu ya. Dan juga untuk di bagian topi-topiannya, di situ dikasih tali air seperti itu teman-teman. Jadi otomatis ketika hujan airnya itu tidak masuk ke dalam dan pasti akan netes atau berhenti di tali air seperti itu di situnya. Oke, di sini juga sama. Dan untuk akses masuknya ada teras yang ukurannya kecil teman-teman ya. Ya nggak kecil sih, standar lah, itu 1 meter kali sekitar 2,5 meteran. Oke, kita masuk aja yuk.
Assalamualaikum. Nah, di sini kalau kita lihat pintunya pakai apa nih? Ini pakai kayu aja teman-teman ya. Dan handle-nya masih biasa, standar, belum smart door lock teman-teman ya. Kalau misalkan sudah smart door lock sih nanti bisa di-upgrade lah. Nanti dibikin smart home. Oke, pertama ketika kita masuk, kita akan menjumpai area living room. Di mana area living room ini ngelos aja teman-teman. Tuh. Sampai ke dining room dan ke arah belakang, ya kan? Dan yang paling unik atau yang paling menarik di rumah ini, saya paling seneng itu tinggi ceilingnya teman-teman. Ini tinggi banget ya. Cukup oke lah untuk rumah satu lantai dengan ceiling seperti ini. Ini sekitar 3,6 meter teman-teman. Jadi kalau kalian ingin bikin model-model lantai mezanin, di situ bisa tuh dikasih di batas di situ. Ya oke lah, cukup ya kan. Ayo kita bahas lagi di area ini. Nah, di area ini atau area ruang tamu ini, teman-teman bisa melihat ada satu sofa single untuk tiga tempat duduk dan juga satu sofa kecil itu, dan ada penambahan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bisa nerima tamu sampai 1, 2, 3, 4, 5 4 orang lah. Kalau misalkan teman-teman pengen duduk di sini kan, itu tamunya juga 4 juga duduk semua jadinya. Dan untuk mejanya simpel aja teman-teman, bulat melingkar seperti itu. Saya senang banget meja-meja kecil seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya ada karpet senada ya warnanya dengan si kursi yang kecil ini. Oke, kita naik ke bagian belakangnya teman-teman. Di bagian belakang itu apa tuh? Itu cermin teman-teman, brown mirror, ya kan? Cermin brown mirror itu memberikan kesan efek lebih lebih elegan dan lebih mewah sih untuk rumah minimalis seperti ini. Nah, cermin brown mirror ini untuk ukurannya gede banget, selebar dari sofa itu teman-teman ya. Dan untuk kiri kanannya dipadu padan dengan ini apa? HPL teman-teman, HPL warna model corak kayu ya, dan disertai dengan motif list untuk tali air seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan di kiri kanan teman-teman ya. Jadi memberikan efek kesan lebih tinggi untuk area ruang tamu ini. Untuk di bagian atas dikasih lampu hias seperti ini ya. Oke. Nah, plafonnya sendiri ini belum drop ceiling ya, masih plafon biasa dengan di list sebelah pinggir-pinggirnya kayak gitulah. Dan untuk temboknya ini kalau saya lihat itu bukan cat teman-teman, itu wallpaper dinding ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin rumah teman-teman semewah ini, silakan bisa ditiru nih desain-desain interiornya. Oke, ketika kita duduk di bagian ruang tamu ini, kita akan melihat ke bagian depan. Set. Nah, di depannya itu kita bisa melihat ada sebuah entertain ya, TV menempel di HPL-nya di bagian dindingnya teman-teman ya. Itu HPL semua teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini desainnya biasanya kalau kayak gini bisa variasi lah, karena dia pas banget sama si mengikuti temboknya. Desainnya hampir sama. Di sini masih dikasih brown mirror 1, 2, dan 3. Ya, untuk bagian bawahnya ada laci-laci penyimpanan teman-teman. Ini biasanya sudah model soft close ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang-barang kecil, bisalah disimpan di area ini ya. Untuk keseluruhan penampilannya seperti itu teman-teman. Keren ya, inspiratif banget nih. Nah, dari ruang entertain ini ataupun ruang tamu ini, kita akan bergeser sedikit los ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita bisa melihat ada dining room ataupun meja makan seperti ini teman-teman ya. Untuk 4
4 apa 5 ya. Ini 2 ya kan, bapak ibu misalkan. Ini anak-anaknya boleh nih ditaruh di sini. 1, 2, 3, 3 bisa teman-teman. Jadi rumah segede ini bisa untuk keluarga, ya keluarga muda bisa, keluarga lebih tua juga bisa dengan 2 ataupun 3 anak gitu kan. Dan untuk desain dari si meja makannya, biasanya memang rumah minimalis itu memiliki konsep memakai furnitur yang minimalis juga teman-teman, kakinya juga kecil-kecil tuh, ya kan. Dan di bagian sini ini ada rak penyimpanan juga. Tuh. Sofa kecil kayak gini bisa ditaruh juga ya di area dining room ya. Keren ya. Dan di bagian belakang ini ada 3 jendela hidup. Hidup apa mati ya? Ini hidup teman-teman. Yang hidup yang tengah ya. Yang 2-nya yang jendela mati, disilen dan juga pakaiin aluminium. Dan untuk pintu bagian belakang, itu pintu bagian belakang masih memakai pintu kayu teman-teman. Harusnya nih kalau untuk rumah minimal seperti ini, apalagi sudah memiliki konsep apa ya, los kayak gini teman-teman, ataupun open space, ya harusnya dibikin ataupun dipakein kaca aja pintunya, karena kan di sini sudah klaster teman-teman, jadi keamanan 24 jam pasti akan sangat terjamin. Oke, agar kalau untuk pakein cermin itu sirkulasi udara dan juga pencahayaannya yang masuk pasti akan lebih maksimal. Oke, dari area dining room kita geser yuk sedikit ke bagian kanannya. Di kanannya kita bisa menemukan ada area dapur teman-teman, ya kan. Area dapur ini desainnya full HPL ya, dan keren banget sih. Ada permainan brown mirror juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen desain rumah setema sekalian teman-teman, jangan terlalu rame ya kayak rumah ini, jadinya elegan, mewah dan juga lebih keren tentunya. Untuk zincnya merek apa nih teman-teman? Nah, itulah mereknya. Kalau mau dicinta silakan. Biasanya zinc seperti ini bagusnya dikasih bawahnya itu peredam teman-teman. Biasanya dikasih peredam tuh kan, warna coklat kayak gini. Jadi ketika kita nyuci piring tidak akan terlalu berisik. Ini airnya nggak ada teman-teman. Oke. Dan di area dapur memang bagusnya nih desainnya dibikin seperti ini. Dikasih jendela hidup yang mana ini fungsinya ketika kita masak. Jadi udara yang dari kompor bisa keluar langsung ke area ini teman-teman. Ini udah keren banget nih, 2 ya jendela hidupnya. Dan untuk kompornya sudah memakai kompor tanam. Rina ini biasanya Modena. Ada juga penghilang asapnya ya, cooker hood namanya teman-teman. Bener nggak? Koreksi kalau saya salah teman-teman. Dan di sini untuk bukaan apa? Kitchen setnya modelnya keren ya. Ini kayak gini perawatannya gimana ya? Cepat rusak nggak ya? Tapi sih yang penting muat banyak teman-teman ya. Oke lah. Dari area dapur ini, sebenarnya area dapur ini cukup lega loh teman-teman. Ini sekitar 2 meteran ya, 2 meter dan panjangnya sekitar ya 2,5 meter sampai 2,8 meteran lah. Dapur minimalis seperti ini oke banget, keren. Atau jika teman-teman ingin bikin ruangan ini bukan dapur, ya bisa-bisa aja sih. Dapurnya digeser di area belakang, ya kan? Karena sisa tanah belakang masih banyak banget. Dan di sini bisa dibikin model area lain. Oke, setelah kita bahas keseluruhan dari dapur ini, kita lanjut yuk ke bagian kamar anak teman-teman. Nah, di kamar anak ini desainnya seperti ini ya. Ini lebarnya dulu nih. Kalau kita lihat lebarnya lebih kurang sekitar 2,5 meter ya. Panjangnya sekitar 3 meteran. Untuk keramik bawah menggunakan homogeneous tile ya. Dan untuk furniturnya di sini
Ini tempat tidur di mana bisa digunakan untuk sekalian jadi meja belajar ya. Tuh. Keren ya. Dan ini desainnya juga cukup banget. Ada meja kecil juga. Ini lemari kecil teman-teman, ya kan? Terus ada sofa minimalis. Dan juga ada penataan untuk ini sih kalau menurut saya kurang pas ya, untuk AC-nya jangan taruh situ, harusnya taruh di sini ya teman-teman. Di atas ini lebih bagus, lebih pas. Dan jadi ketika anak kita tidur nggak langsung kena si udara, si AC-nya ya. Bagian atasnya plafon belum drop ceiling, tapi untuk plafonnya ini hanya tinggi sekitar 3 meteran. Untuk bagian pencahayaan jendelanya ada 3 ya, 2 jendela mati dan 1 jendela hidup. Ini yang jendela mati, yang tengah jendela hidup gitu teman-teman. Nah, dari tadi saya ngomongin furniturnya ya. Karena memang rumah ini termasuk full furnish loh teman-teman. Harga 398 itu belum termasuk full furnish, tapi kalau misalkan teman-teman ingin dapat full furnish seperti ini, hanya nambah sekitar 11 sampai 12 jutaan saja. Murah banget ya. Wow, 12 juta dapat full furnish seperti ini dengan luas tanah segede ini teman-teman, keren banget. Dan ini adalah kamar anak yang kedua. Kamar anak ini memiliki ukuran lebih lebar dari yang tadi teman-teman. Ini sekitar 3 meter kali 3 meter kali 3,2 meteran nih teman-teman. Dan desainnya, beberapa furniturnya pun pemilihannya juga sangat pas ya untuk kamar anak di sini, ya kan? Meja belajar yang menghadap ke jendela hidup, ya kan? Enak banget nih pasti. Lebih adem, lebih plong pikiran. Dan ini untuk cermin-cerminnya itu di sini memakai cermin brown mirror gitu teman-teman. Dan untuk lemari ini nempel ke plafon ya. Efeknya jadi apa nih? Jadi lebih tinggi kesan si ceilingnya itu teman-teman kalau nempel ke plafon seperti ini. Oke. Nah, dindingnya dipakein apa? Dindingnya memakai ini wallpaper teman-teman. AC-nya lagi-lagi ditaruh situ. Mungkin kalau saya lihat sih di pintu ini terlalu tinggi, jadi bagian atasnya itu nggak ada space untuk dipasang si AC itu teman-teman. Oke. Model-modelnya ini kayak ini ya, dapurnya cewek ya, dapur kamarnya cewek ya, karena barang-barangnya pun warnanya merah-merah kayak gini, pink-pink kayak gini ya. Yuk bergeser lagi dari kamar anak ini menuju ke kamar mandinya teman-teman. Oh ya, kamar mandinya ini posisinya di tengah ya, dari si kamar anak dan juga kamar master bedroomnya atau kamar utamanya. Posisinya di tengah nih. Jadi kamar mandi ini bisa dibilang kamar mandi sharing ya, cukup gede ya ukurannya ya. Ini ada genset teman-teman. Belum diambil ya. Oke. Lebarnya berapa? Lebarnya ini kalau dilihat sekitar 2 meter, 1,8 kali 2 meteran teman-teman. Cukup gede sih, 2 meter lebih lah. Dapat kloset duduk dan juga shower, serta untuk temboknya dipakein keramik ukuran 20 kali 20, tapi belum full ya. Bisa di-upgrade lagi nih, diterusin aja ke atas ya kan. Keren. Kalau dibikin full keramik itu, kamar mandi itu jadi kerasa lebih keren dan lebih bagus teman-teman. Dan untuk bagian atas ini nggak ada jendela ya, harusnya dikasih exhaust nih di sini kalau nggak ada jendela. Ataupun kalau misalnya nggak di situ ya, exhaustnya dibikin ke arah sini juga nggak apa-apa, di sini di atas pintu exhaustnya. Jadi udaranya nggak pengap ketika kita di dalam sini teman-teman.
Oke, lanjut yuk. Dari bagian kamar mandi kita bergeser ke kamar utama. Nah, kamar utama ini adalah kamar master bedroom di mana ukurannya gede banget teman-teman, 3,5 meter kali 3,5 meteran. Nanti tinggal teman-teman lihat aja di denahnya. Denahnya saya taruh di akhir video ya. Memakai ukuran kasur nomor berapa nih? Nomor 1 ya teman-teman ya. Gede sih soalnya. Bisa untuk tidur bertiga. Orang tua 2 sama anak 1 kecil. Misalkan ya kan. Kalau anaknya masih bayi. Kalau anaknya udah gede-gede ya di kamar sebelahnya lah. Kan ada 2. Oke. Untuk desainnya si kamar ini dibikin lemarinya itu kayak letter L gitu ya, mengikuti desain ataupun konstruksi dari si kasurnya ini teman-teman, ya kan. Itu ground mirror, itu HPL, dan ini brown mirror. Untuk pencahayaan di area ini, kamar ini dapat jendela 1 mengarah ke belakang ya. Jendela 1 mengarah ke taman bagian belakang teman-teman. Cukup gede jendelanya dan ini enak sih. Bukanya ke samping gitu teman-teman ya. Dan di sini kita bisa dapat kayak gini teman-teman. Meja untuk berhias dan untuk cerminnya gede banget ya. Enak banget nih tentunya. Kapan lagi ya kan rumah seharga 400 jutaan dapat luas tanah 120 meter persegi dan juga full furnish. Di sini doang nih. Permata Mutiara Maja. Memang sih kalau di sini kalau saya lihat aksesnya itu lebih gampang menggunakan kereta teman-teman. Kereta ya. Karena dekat banget dari stasiun Maja teman-teman. Tuh. Itu area yang akan dibangun ya. Tuh. Ini gede banget teman-teman dan area depan itu sudah banyak yang dihuni klaster-klasternya itu teman-teman. Nah di sini sisa tanah bagian belakangnya ya tuh. Sisa tanah bagian belakang aja masih gede banget teman-teman. Itu tadi kamar utama master bedroom dan ini dapur dan ini dari ujung ini saya berdiri sampai ke sana itu masih ada 4 meteran loh teman-teman. Keren banget ya. Masih ada 4 meteran loh. Gokil ya. Ya, karena itu tanahnya 120 meter dan di sebagian kanan masih ada sekitar 2,5 meter di bagian sana. Dan ini panjangnya ke sana 8 meter. Wow. Teman-teman bisa bikin area ini kamar lagi, bisa bikin 2 juga bisa teman-teman. Kalau saya bikin ruang khusus di sini nih, area kerja atau area hobi lah. Dan saya hobi bikin video ngevlog, jadi akan saya bikin area kantor saya khusus kantor di rumah di sini kalau saya ya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi klaster Montana.